ku tak mau menyayangimu, mencintaimu seluruh hidupku. Oh, tapi selama ini ku tak mengerti perasaan yang ku rasakan. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Bukan ku tak mau menyayangimu, mencintaimu seluruh hidupku. Oh, tapi semua ini hanya menambah kepalsuanku padamu. Semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Ya sudah, lupakanlah saja semua cerita cinta kita. Ya coba lihat, memang sudah tiada ada rasa. Ya tak usah lagi kau paksakan agar ku merasa cinta. Ya biarkanlah rasa itu cepat pergi dan berlalu. Ya memang tak bisa kau harapkan lagi ku mencinta. Ya memang rasa rindu itu kini telah hilang, pergi, sirna dan berlalu. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Mikado, Cie Duo Tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, ya sangat mencolok hidup mewahnya. Do re mi fa sol la si do. Tinggal di rumah Real Estate, daerah pemukiman elite. Di belakang ada kolam renangnya, pokoknya gampang mau kemana-mana. Tongkrongan di garasinya pun oke punya. Dari mobil Jepang sampai sedan Eropa yang harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir, terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana. Bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja. Bila ingin sesuatu cukup gesek saja. Lo borju, Jangan lagu, laga lo tuh so tau ini itu, lihat dulu. kagak semua orang bisa begitu. Lo borju, Jangan belagu, laga lo tuh so tau ini itu, lihat dulu.
Kalau belagu Mukelo jauh. Borju, Jauh. asal kata dari borjuis. Ngetren istilahnya saat pimpinan Raja Louis. Zaman dahulu kala di negara Perancis, yang artinya bangsawan, mungkin juga hartawan. Sekarang ini memang sulit dibedakan. Borju selalu hidup dalam kemewahan. Wajar saja siapa tahu dia dapat warisan, atau kemarin baru dapat gusuran. Si borju dengan style yang mentereng, jalan-jalan ke mall handphone ditenteng, bawa cewek cakep tangannya pun digandeng. So pasti yang lainnya pada mukbang. Sang cewek sudah kelihatan kelaparan. Si borju mengajaknya ke kafe depan. Stick, spaghetti pokoknya ke barat-baratan. Jelas gak cukup kalau bawa duit ceban. Lo borju, jangan belagu. Laga lo tuh, So tahu, ini itu, lihat dulu. kagak semua orang bisa begitu. Lo borju, Jangan belagu. Laga lo tuh, so tahu, ini itu, lihat dulu. kalau belagu Mukelo jauh. ya beda bedu. Ya Itulah si beda-bedu. borju. Kira-kira hidupnya seperti itu. Kalau begitu siapa yang tidak mau? Sayangnya gak semua orang bisa begitu. Pendapat orang berbeda tentang orang borju. Memang orang borju sudah ada dari dulu. Ada yang bilang biasa saja, ada yang cemburu. Bagaimana dengan kamu? Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue. Andai saja semua manusia dapat merasakan hal yang serupa, kesenjangan antara kita tidak pernah ada. Kehidupan ini sudah pada kodratnya. Nasib manusia itu berbeda-beda. Siapa yang mau berusaha? Lo borju, Jangan belagu. Laga lo tuh, So tahu, ini itu, lihat dulu. kagak semua orang bisa begitu. lo borju, Jangan belagu. Laga lo tuh, So tahu, ini itu, lihat dulu. kalau belagu Mukelo jauh. lo borju, jangan belagu. Laga lo tuh, So tahu, ini itu, lihat dulu. kagak semua orang bisa begitu. lo borju, Jangan belagu. Laga lo tuh, So tahu, ini itu, lihat dulu. kalau belagu Mukelo jauh. Yo yo yo, ono uang cowok, mobilnya Mercy ijo. Bertemu cewek matre yang sontak lo. Yo uang cowok nih bertanya yo, si cewek matre menjawab, mas mbak ojo ngono. Malam minggu dia ngajak si mas pergi ke disco. Orang si mas yang bawa Mercy udah punya bojo. Si cewek cuek bete kayak wong bodoh. Ngerjain si mas sampai dia loyo. Esok ke si mas pulang mukanya semrawut, sambil ini telah menanti dengan tampang cemberut. Masalah begini yang bisa bikin ribut, akhirnya salah satunya terpaksa cabut. Entah di mana otak si cewek matre berani ngebroken homin sebuah keluarga. Kasihan si mas yang kagak tahu apa-apa. Entah gimana nasib anak istrinya. Cewek matre nggak ada otaknya. Cewek matre ngalin cowoknya. Cewek matre ke laut aja. Cewek matre Lo tahu sekarang zaman edan men, salah ya West Band, banyak wong edan men. Jadi orang mah jangan suka molor, eta awewe matre pada suka bangor. Siga kuntilanak nu aya di film horor. Cewek matre suka cowok berduit, pertama jalannya genit lalu mencubit, lama kelamaan tingkahnya kayak demit. Itulah sifat dari cewek matre, kagak bakal suka orang kere. Soalnya yang diincer cuma harta. Cewek begini ya nih butuh modal gede. Elo pada kalau dapet cewek matre, jangan dianggap serius apa yang dikate. Daripada jadi berabe, mendingan lo cari cewek yang wajar enasik aja. Cewek matre nggak ada otaknya. Cewek matre ngelilin cowoknya. Cewek matre ke laut aja. Cewek matre Woi coy, gimana selanjutnya cewek lo ketahuan matre? Lo masih mau terima gak? Gue sih asik aja, soalnya gue juga matre kok.
laut aja lo mon. Kasian kan kalau pas lo gak bisa ngebiayain dia. Cewek matre zaman sekarang pada gile-gile. Gue kagak tahu sebab, entah kenapa di kota gede banyak cewek matre. Apakah karena orang pada naik BMW yang jadi sasaran empuk para cewek matre? Kenapa begini? Kenapa begitu? Si cewek matre mulai mendekati si borju. Si borju diem aja kayak orang dungu ketika diajak bercanda bercumbu rayu. Say I don't know what it's mean but I like it a lot. Ternyata mereka sedang cewek matre dibiarin pada gawat. Bisa-bisa lo pada salah urat, dipelorotin sama tuh cewek sampai melarat. Cewek matre nggak ada otaknya. Cewek matre ngaruhin cowoknya. Cewek matre ke laut aja. Cewek matre Cewek matre Oke deh. Pagerku berbunyi, kuliah wakerku jam 9 pagi. Loh, kok yang ngirim Cindy? Kenapa bisa yang mengirim namanya Cindy? Pager jalan, aku kebingungan. Dapat kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran. Ini Senin pagi tapi ku tak masuk sekolah. Malu pacaran sama yang udah kuliah. Tapi sebentar pager berbunyi. Malum dong anak masa kini. Gak taunya masih aja beritanya salah. Lama-lama barang ini bisa bikin ku marah. Kabar yang ku tunggu belum tertulis di pagerku masih aja Sini melulu. di mana ya pagerku? Kau belum mengabari? Aku tuh pesannya sar ke pager yang lain. Kalau begini ku tak tahan lagi. Ku jadi males kalau mau bikin janji. Bikin kesel, mending dari tadi gak bawa pager. Tidik, pagerku berbunyi. Tidik, tidik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, pagerku berbunyi. Tidik, tidik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Lagi tanggung ini, di rumah sedang enak kau disuruh pergi, masuk kantor lagi. Padahal sebenarnya dia masih libur cuti. Tid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 . Bos, si bos terus memanggil. Oke tuh perusahaan kasih dia mobil daripada dia ngantor naik bus nyempil. Gile. Emang enak. Ya. Jadi teringat ke sebuah cerita orang yang sibuk mikirin anak buahnya. Yang ngomel ini itu karena mereka terjepit. Sudah rajin menulis hanya dapat sedikit. Tak ada berita yang bisa bikin lagu. Pembaca di rumah sudah bosan, sudah jenuh. Tiba-tiba terlintas sesuatu di depan mata. Kabarnya bagus bikin orang geleng kepala. Semua jadi senang, dia pun kini tenang. Minum kopi di rumah sambil makan kentang. Handphone dimatikan, hindari gangguan dari orang yang bisa menggangguku tenang. Tidididididid, pager lupa dimatikan. Rupanya bos besar mengirim sebuah pesan. Seenggaknya bakal senang bakal ngasih malah dia jadi kehilangan pekerjaan. Tidid, pagernya berbunyi. Tidid, tidid, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidid, pagernya berbunyi. Tidid, tidid, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidid, tidid, pagerku berbunyi lagi. Ku harap kali ini bukan yang bernama Cindy. Mudah-mudahan dari pacar. Ku sudah lama ku di sini bengong menunggumu. Lalu ku tekan tombol membaca berita, menyuruhku untuk datang ke rumahnya. Setelah ku baca nama pengirimnya masih aja
Cindy lagi. Kadang susah kalau kita punya pager, bikin trouble, bikin hati kesel jadi semakin kesel. Mending aku langsung pergi, ku satronin tuh rumah Cindy. Ternyata tuh cewek emang suka sekali. Jadi salah tingkah, mikirin yang lama. Mendingan ku sekarang sama Cindy aja. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidit, pagerku berbunyi. Tidit, tidit, begitu bunyinya. Pager jalan, aku kebingungan. Kabar-kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran.
Resah, gelisah ketika jendolan merah menghiasi wajah. Dia tumbuh, dia nongol dan semakin bahena, membuat wajahku yang tak menjadi tak karuan. Ku bingung dan aku meleleh ketika jendolan itu semakin menggelembung, semakin besar dan bertambah besar, membuat wajahku jadi sangar dan merah pudar. Akibat jerawat, mukaku jadi kawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi kawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi kawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi kawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Coba lagi memberanikan diri, berdiri sendiri di depan cermin lemari, sambil terus berpikir ke sana dan kemari untuk bisa menghilangkan jerawatku ini. Ternyata mereka tumbuh lebih banyak lagi, memadati dan memenuhi wajahku ini. Harus bagaimana lagi agar dia pergi? Ku obati ya nanti malah ku suntik mati. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Hey. Saat larut malam kembali terpikirkan apa yang harus dapat kulakukan. Sedangkan esok ada janji dengan teman, bagaimana caranya? Damn, oh bagaimana? Kata mama papa percaya diri aja. Sedangkan di muka udah makin merah menyala. Dagada semakin ruwet aja. Bisa-bisa nih jerawat membuat gue gila, karena sampai sekarang belum dapat penangkalnya. Cuci muka, hasilnya tetap sama. Mungkinkah lebih baik kalau dilupain aja? Jerawat, udah cuekin aja. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat. Akibat jerawat, mukaku jadi gawat. Oh jerawat, membuatku tak kuat.
api. Sering bikin janji tapi jarang yang terbukti. Janji palsu cuma bikin sakit hati. Jalan-jalan sore-sore rame-rame, muter-muter sambil makan es puter sampai keder. Gak asikan jalan sampai lupa untuk pulang. Lupa udah janji untuk tidak pulang malah. Bokap, nyokap, menanti dengan resah di rumah. Kenapa udah waktunya belum juga tiba? Rasa cemas yang bercampur rasa gelisah berubah jadi amarah karena kita berulah. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang banyak lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dimakan. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang banyak lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dimakan. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Emang paling susah kalau kena janji palsu. Janji palsu, janji semu, janjinya tukang tipu. Kalau nggak mampu jangan bikin janji dulu. Bikin susah, bikin malu, dasar nggak tahu malu. Makanya dipikir dulu, jangan sampai kena lagi dan terulang melulu. Bikin janji untuk diingkari, bukan ditepati. Lain kali bikin janji sendiri di dalam hati. Belakangan ini janji palsu lagi ngetren. Korbannya banyak berjatuhan, bikin semua friend. Dari rocker, rapper, beken atau cuma tukang ngemen. So what up? Emang just that man. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dimakan. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Emang bener lidah tak berulang. Rasa janji asal bunyi gak bisa dipegang. Sialan, emang sialan, janji palsu, janji berbuih. Yeah, G. Ku ambil gelas yang ada di atas meja, lalu ku bandingkan rasa, akhirnya pun pecah. Tak tahu apa sebabnya ku jadi tambah marah, lalu terduduk. Diam saja, mataku menatap kelilingi kamarku. Semua penuh debu, tak pernah ku sapu. Berantakan, semua berantakan. Hidupku, kamarku, kini berantakan. Rasanya Ku ingin pergi saja, tapi kemana? di mana-mana sama, tak ada yang dapat membuatku bahagia. Mau apa lagi, ku ingin pergi saja. Dari sini, dari hidupku ini, ku merasa sudah tak berguna di sini. Tak ada teman, yang ada hanya lawan. Ku sudah tak tahan dengan semua beban. Aku ingin pergi, tinggalkan semua ini. Aku ingin pergi, pergi jauh dari sini. Tantar. Di sebelah sana dan di sebelah sini, semuanya sama, tak ada yang peduli. Akan hidupku, akan duniaku, yang ditelan waktu semakin tak menentu. Mondar-mandir lagi di dalam kamarku, berharap semua ini kan cepat berlalu. 1 menit berjalan dengan malu-malu, seakan-akan ingin menyiksa diriku. Tolonglah, tolonglah, tolonglah diriku. Siapakah yang dapat menolong diriku? Kamu, dia, semuanya sama. Tak dapat menolong, hanya melihat saja. Semakin tersiksa, semakin tenggelam. Hatiku ini semakin tak tentram. Ku sudah tak dapat mengontrol diri lagi. Ku ingin pergi, tinggalkan semua ini. Aku ingin pergi,
dapat kulalui hari ini seperti hari-hari yang telah ku jalani. Karena hari ini ku sudah mulai benci dengan keadaanku yang seperti ini. Tidak ada tawa, tidak ada canda, semuanya hanya fiktif belaka. Itu cuma mimpi-mimpi saja, bunga-bunga tidur orang-orang di dunia yang hanya dapat dibayangkan tapi tak dapat dilakukan oleh diriku yang selalu terbelenggu akan semua beban yang ada di kepalaku. Mau ke sana, tapi mau apa? mau ke sini. Ya mau apa lagi? Ku sudah tak mengerti keadaan ini. Ku ingin pergi jauh dari sini. Berawal dari rasa ingin tahu apa ini, apaan tuh. Temennya make barang yang kayak begitu, jadi gak asik kalau gak bisa kayak gitu. Gimana rasanya, gimana caranya, lalu ditawari oleh teman-temannya, diajari cara untuk menggunakannya. Maksudnya sih cuma nyoba-nyoba, tapi setelah tahu rasanya dia ingin lagi yang seperti ini. Gak bisa berhenti, nagih setiap hari. Kepiye, kepiye, kepiye now. Sekarang sakau, semua kacau, akibat ku tahu wow. Sakau, kacau, ku tahu wow. Sekarang sakau, semua kacau, akibat ku tahu wow. Sakau, kacau, ku tahu wow. Emang benar kata teman-teman, rasanya enak, kepala jadi ringan, semua jadi nampak indah di depan. Cuma sesaat habis itu hilang. Kalau sudah hilang, ya pakau lagi, terus step up sampai besok pagi. Bangun-bangun badan lemas sekali, nembak-nembak jackpot nih di kamar mandi, mau ini itu jadi males. Soalnya badan rasanya lemes, sekarang memang lagi apes. Persediaan barangnya emang udah ludes. Sekarang sakau, semua kacau, akibat ku tahu wow. Sakau, kacau, ku tahu wow. Sekarang sakau, semua kacau, akibat ku tahu wow. Sakau, kacau, ku tahu wow. Bau tutup wow, sakit karena ku tahu. Emang kasihan melihat orang lagi sakau. Tak ada uang membuat pikiran kacau. Pokoknya gimana caranya mesti dapat ku tahu. Nyepet, nyipet, lebih enak katanya. Cara begini memang cepat efeknya, tetapi ini sangat besar bahayanya. Masuk RSKO kau rasakan akibatnya. Make lagi dan make lagi, dilakukan tiap hari hampir seperti hobi. Sangat menguras uang bisa ku ini. Gimana cara untuk dapatkan uang kembali? Uang udah gak ada tapi masih nagih. Pusing campur bingung bawaannya resek nih. Badan menggigil, kepala mendidih. Kasihan, ngeliatnya juga sedih. Satu gaul sangat menyulitkan, sakau menjadi beban.
Kenapa nggak semua orang bisa punya cinta? Buktinya ada saja mereka yang hidup dengan harta tak seberapa, tapi bisa hidup bahagia Karena cinta yang dimilikinya. Bener kata orang dulu, cinta itu buta. Santai aja, hidup apa adanya. Lah memang garis tangan kita cuma segitu. kenapa malu untuk ungkapkan cinta? Kita asik aja Jack. Gak usah ngerasa jelek, jangan kau peduli. Tak usah termakan cinta buatan terasa tak karuan. Bukan harta, bukan sebuah problema, namun cinta hadir begitu saja. Ungkapkanlah rasa hati dan sikap, karena cinta milik kita semua. Ada yang bangga punya cowok borju, tebel doku, tapi cinta belum tentu. Hobinya cuma mainin ini itu, nafsunya gede tapi cinta cuma segitu. Bilang cinta sih gampang, tapi nyatanya jarang yang berumur panjang. Ku bukan orang bodoh yang cuman karena cinta mau dibodoh-bodohin. Ada yang jalanin biasa saja, nggak ada acara yang aneh-aneh. Gak susah, hidup pun Kita gak akan kemana-mana, karena cinta milik kita semua. Bukan harta, bukan sebuah problema, namun cinta hadir begitu saja. Ungkapkanlah rasa hati dan sikap, karena cinta milik kita semua. kan ku bilang cinta itu relatif. Gak semua orang anggap cinta itu naif. Semua juga selalu ada alternatif. Aku malah dijadikan lahan kompetitif. Mungkin ku tetap inginkan cinta, walau cinta terkadang tak inginkan kita. Nasib gak mau, ya udah. Aku sih gak marah. Ngapain ceklek, jedok, bunuh diri. Toh masih ada yang mau menemani. Teman Curhat, Boring, duit, ya udah mau ngapain lagi? Bukan harta, bukan sebuah problema, namun cinta hadir begitu saja. di sana, di sini, juga di mana-mana. Ungkapkanlah rasa hati dan sikap, karena cinta milik kita semua. Yang tua, yang muda, juga siapa saja. Bukan sebuah problema, namun cinta hadir begitu saja. Di sana, di sini, juga di mana-mana. Ungkapkanlah rasa hati dan sikap, karena cinta milik kita semua. Yang tua, yang muda, juga siapa saja. Bukan sebuah problema, namun cinta hadir begitu saja. Di sana, di sini, juga di mana-mana. Rasa hati dan sikap, karena cinta. Lodi dodi, didi dadidi. Kisah tentang dua orang sejoli. Satu namanya Tono, yang satu ini. Berdua emang pasangan yang serasi. Dunia emang serasa miliknya. Yang lain pada ngontrak semua. Maklum pasangan baru katanya lengket kayak perangko, kata temennya. Ya, waktu terus berjalan, si Tono mulai bosan. Didinya sih kebanyakan aturan. Mau ini itu semuanya dilarang. Kalau begini gimana dia bisa tahan? Ngobrol sama temen cewek, Si Tini cemburu, dapet telepon dari cewek. dia ngambek seminggu. Daripada garing, si Tono coba selingkuh. Kenalan sama si Tina, gebetan baru. Si Tanah, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tanah, si Tini rese, tolongnya basi. Si Tanah, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tanah, si Tini rese, tolongnya basi.
Ngeliat wajah si Tina, si Tono tergoda. Tampangnya cantik kayak bintang telenovela. Body gitar Spanyol, aduh sangat baheno. Bikin cowok-cowok pada pengen gejol. Dia ternyata kembang di sekolahnya. Pokoknya semua cewek putus sama si Tina. Suatu hari Tono ngajak Tina jalan. Tina tanya Tono, apa udah punya gandengan? Maklum Tina belum pernah pacaran. Tono ngakunya sih masih sendirian. Si Tono kronis pengen ngelaba. Tini diduain, mereka jalan berdua. Kagak sadar Tini dan Tina dibohongin sama omongannya. Tono bilang ke Tini pergi ada acara, padahal ngajak Tina makan malam berdua. Si Tana, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese, Tononya basi. Si Tana, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese, Tononya basi. Pas dia lagi asik makan di restoran, kagak sengaja Tini datang sendirian dan ngegapin mereka pas lagi berduaan. Langsung aja dia kaget dan pergi jalan. Tini sangka Tono orangnya romantis, tapi ternyata Tono memang tukang bokis. Kasihan si Tini balik ke rumah sambil nangis, melihat mereka berdua hatinya teriris. Besokannya Tono apel malam minggu, janjian sama Tini dari minggu lalu. Bukan sambutan mesra yang didapatnya, tapi tipukan sepatu kena pas mukanya. Tono sok pura-pura kagak ngerti. Akhirnya Tini cerita apa yang terjadi. Bukan maksud Tono jadi tukang bokis, tapi Tini terlalu egois. Si Tana, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese, Tononya basi. Si Tana, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese, Tononya basi. Si Tana, si Tini, pertama kayak Romi dan Yuli. Si Tana, si Tini, si Tini rese, Tononya basi. Malam itu ku terjaga karena terasa banyak nyamuk mendarat di dada. Bongo muka bahkan di telinga membuatku tak bisa memejamkan mata. Ku tak tahan, mungkin jumlahnya puluhan. Ku nyalakan lampu, oh my god, mereka ratusan. Kelihatan berterbangan riang gembira, mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Ku raih cepat-cepat racun serangga, ku semprotkan dengan membabi buta. Nalar kok mereka bisa cuek kaca, menikmati pesta O2 nyamuk mengapa. Rupanya mereka telah disuntik vaksin anti racun serangga dan mulai menyerangku dari segala arah. Ketebak, ketepuk, joprak sebentar saja, bercak darah pun ada di mana-mana. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Ku matikan kembali lampu kamarku, ku coba untuk menutup mataku. On again, mereka masih mengganggu. Ku nyalakan lampu, mereka pura-pura lugu. Mereka ajak semua teman-temannya, kakek-kakek dan nenek-neneknya, om-omnya, lo itu kan tantenya. Oh, mengapa mereka selalu menggoda? Aduh, mereka sudah mulai lagi menyerangku di sana dan di sini. Hei, nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Ku kejar nyamuk yang paling besar, perutnya buncit, wajahnya pun sangat gusar-gusar, ya aku gusar. Satu malam lagi ditemani nyamuk-nyamuk liar, membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Ku
tak kuat lagi berada di kamar ini. Ku harus segera pergi dari sini. Kuliah jam di dini, kok sudah jam 2 pagi. Aduh gimana dong, mesti gimana Ji? Ku ambil selimut dari dalam lemari untuk menutupi semua badanku ini. Kini ku mulai merasa nyaman kembali, terlelap dan tidur sampai esok pagi. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Membuat badanku tak bisa gemuk. Nyamuk-nyamuk tak pernah mau peduli, padahal ku sudah tak tidur 2 hari. Aku terkejut, jamku berdending, kepala pusing, jadi 7 keliling dan aku kaget ketika melihat jam. Ternyata hari sudah keburu siang. Lalu aku teringat janjiku dengan teman yang kan mengajakku untuk pergi jalan-jalan. Lalu ku mandi dan tak lupa berdandan agar ku rapi dan enggak berantakan. Tapi kenapa saat kaki ini melangkah, hatiku ini jadi resah gelisah. Lalu ku urungkan niat untuk keluar, hanya terduduk di sini di dalam kamar. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Dengan secangkir susu yang ada di depanku, kulihat-lihat yang di sekelilingku duduk termangu seperti orang dungu tanpa memikirkan semua ini itu. Ku tak ingin lagi dalam persoalan yang hanya bisa menjadikan beban. Ku sudah suntuk dengan semua itu. Ku hanya ingin sebuah ketenangan. Ku ingin santai di rumah saja, menikmati hari ini yang indah. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Masih di sini, di dalam kamarku tetap sendiri. Tak ada yang mengganggu, bayangkan hari-hari seperti ini tanpa problema yang sering ku hadapi. Ku sudah suntuk dengan semua itu, macam persoalan yang sering menghantui. Santai di sini tanpa rasa resah, santai di sana tanpa rasa gelisah. Tak terasa waktu terus berlalu dan malam pun kini sudah menunggu. Berharap esok hari dapat ku jelang, tak ada lagi sejuta persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa ada beban. Ku ingin nyantai, nyantai, nyantai tanpa persoalan.
sudah Gimana? blingsat dan kelakuannya sudah menjadi What he like? bejat. Dia coba robah kodrat hidupnya hanya untuk kumpulkan banyak harta agar hidupnya tak selalu susah dan membuat dirinya lupa akan dosa. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan semua itu sia-sia. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan karena semua percuma. Semua percuma. Ranking click. Pergi dari rumah bilangnya mau gawe. Itu yang dia katakan setiap hari. Entah untuk yang baik atau untuk yang buruk. Yang penting dirinya mau cepat kaya, walau dengan usaha apa saja. 1, 2, dan 3. Inilah hidupnya penuh dengan noda yang dicari hanya untuk dirinya, walaupun perlu senjata ataupun dengan darah. Asal kau tahu saja semua ini percuma. Percuma, dia percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan semua itu sia-sia. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan karena semua percuma. Semua percuma. Jangan paksa dirimu untuk begitu, yang hanya bisa membuatmu jadi malu. Rubahlah semua kelakuanmu untuk masa depan anak dan istrimu. I feel the funk is in the trunk. I feel it the funk, feeling the funk. Tak ada orang yang bisa bahagia tanpa usaha, karena semua orang sama-sama punya cita-cita. Berbuatlah sesuatu untuk wujudkan semua, daripada semua ini jadi sia-sia. Memang berbuat dosa itu tak terasa, karena terlalu menuruti nafsu kita. Namun gimana? Harus gimana? Semuanya sudah terjadi. Hey. Bila kau sabar untuk cari rezeki, semua pasti takkan bisa jadi begini. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan semua itu sia-sia. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan karena semua percuma. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan semua itu sia-sia. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan karena semua percuma. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan semua itu sia-sia. Semua percuma. Semua itu percuma, semua percuma. Janganlah engkau lakukan karena semua percuma. Semua percuma. What's up, nigga? This is 21 this in the house, yeah. Alright, you don't stop, you don't quick, we back again. From history to hit it. Lewat dan lewat di depan rumah, sejegang lewat sambil tak lupa tersenyum ramah. Mau cari nafkah deh untuk anak sekolah, sambil berjalan terus menerus untuk dapat upah. Hingar-hingar dan dengar hidup di kota besar, tak membuat dirinya sakur bersaing kasar. Kuras-kuras keringat dan minum air sawah, berpacu lawan matahari dan kulit terbakar. Tukang-tukang topeng monyet gak pernah peduli, mungkinkah hidup baginya sangat berat sekali. But you don't worry, jangan bersusah hati, dan jangan coba untuk cari atau memungkiri. Topeng monyet mencari sesuap nasi di terik matahari. Topeng monyet terus berkeliling dan tak mau berhenti. Berjalan terus berjalan untuk cari uang makan, adakan pagelaran di pinggiran jalanan. Gak pernah peduli walaupun jadi tontonan, terus tenang dan jalan seperti tak punya beban. 1000 macam halangan, 1000 macam hambatan yang didapatnya setiap hari di semua jalan. Tak membuatnya mengharapkan belas kasihan atau uluran tangan dari para dermawan. Anak istri di rumah menunggu dengan resah, sementara topeng monyet terus bersusah payah, terus berputar berteriak hingga
hingga suara serak hanya untuk beberapa ratus perak. Topeng monyet mencari sesuap nasi di terik matahari. Topeng monyet terus berkeliling dan tak mau berhenti. Matahari sebentar mungkin kan tenggelam, hanya tinggal menunggu saja beberapa jam. Kini ia terduduk dengan mata terpejam, kepalanya menunduk di halte yang usang. Kini ia berdiri mencoba lagi, mencari orang yang kan menanti. Tetapi masihkah ada yang mau peduli, supaya nasibnya tak tergantung-gantung lagi. Senja telah datang, matahari sudah pulang, dan lampu jalan pun sudah mulai dinyalakan. Sosok manusia pun tak lagi kelihatan di pinggiran jalanan atau di perkantoran. Sementara topeng monyet masih berkeliaran, karena belum bisa dapatkan uang setoran. Akankah esok nasib baik akan didapatkan? Mau pulang jadi bahan pikiran. Topeng monyet mencari sesuap nasi di terik matahari. Topeng monyet terus berkeliling dan tak mau berhenti. Topeng monyet mencari sesuap nasi di terik matahari. Topeng monyet terus berkeliling dan tak mau berhenti. Topeng monyet mencari sesuap nasi di terik matahari. Topeng monyet terus berkeliling dan tak mau berhenti. Sadar gak sadar, kekuatnya kurang ajar. Orang lain mengira dia sudah hilang ingatan. Oh sungguh kasihan nasib bocah ingusan, usia saja masih 15-an. Emang dia anak gedongan, bokap jutawan, nyokap dokter hewan. Yang paling ternama, kawan-kawan memanggilnya juragan. Sebab emang cuma dia yang ahli keuangan. Beli bakso, juragan. Es teler, juragan. Sampai uang SPP minta, juragan. Lama-kelamaan dia menjadi suntuk, bosan, minuman pun jadi pelarian. Hidup tanpa tujuan, cuma buat having fun. Mabuk-mabukan, nyawa pun jadi taruhan. Itu suatu kesalahan. Dengan begitu kau tak punya masa depan. Anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. anak gedongan, Belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. anak gedongan, Pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. anak gedongan. Gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. Bocah gedongan berjalan sempoyongan, menelusuri jalan tanpa aturan. Orang-orang memandang dengan sinis, bahkan mencaci maki si anak gedongan. Si bocah tak peduli, seakan tak mengerti yang telah terjadi. Mungkin kaya sadari, atau mungkin kaya sesali kenyataan ini. Kadang ia pun bertanya pada dirinya, salah siapakah sesungguhnya? Waktu terus berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Tetapi keadaan tak ada perubahan, semua hanya hayalan si anak gedongan. Anak gedongan, Si anak gedongan. anak gedongan, anak gedongan, Pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. anak gedongan, Belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. anak gedongan, Pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. anak gedongan,
Gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. G-E-D-O-N-G-E-N, gedongan, anak gedongan. Si bocah lagi ngincer cewek, gak jelas dari mana, anak siapa, dari RT berapa. Dandannya emang agak menor, mau disalah demimor, tapi yang jelas tuh cewek emang rada selebor. Dam diri dam diri diri dam dam. Udah imu centil, tuh cewek tukang bodor. Apa pertama, malam bulan purnama si bocah datang pakai mobil bokapnya dengan gaya so kece, meniru orang bule, bikin cewek mate, tergile-gile. Banting setir, mobil parkir di pinggir. Ternyata di rumahnya udah banyak yang ngapelin. Bocah kesel jadi marah jaga gengsi. Dengan sejuta makian si bocah gagal lagi. Anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan, belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan, gak pernah bisa mikir, bisanya cuma nyengir. Anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin orang tua. Anak gedongan, belaga pakai supir, emang gak bisa nyetir. Anak gedongan, pengen yang ngegaya, nyusahin